Alhamdulillah hamdan wa syukuruhu syukran ala sa'iril in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi yahdi ila daris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi yad'u ila al-islam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, saudara-saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan, jamaah jihad, jamaah haji, ahad mengaji, kajian ahad, sama aja lah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pagi hari ini suasananya sejuk, tidak diguyur hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita melangkahkan kaki kita ke masjid, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermujalasah di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita termasuk orang-orang yang yatasallak atau salaka tariqan ilal jannah, menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 29 sampai 50. Ini kita mulai episode yang langsung berhubungan dengan orang Yahudi, ya, dan berhubungan dengan nikmat-nikmat terpermanaikan atau nikmat-nikmat tak terhingga yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga kita tahulah singkatnya umat yang satu ini sampai sekarang ini masih menjadi umat yang selalu bikin masalah. Dan biang kerok masalah di balik masalah dunia sekalipun ada di tangan mereka sampai saat ini. Dan itu semua ya berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bersumber dari kedengkian mereka terhadap agama yang mereka yakini kebenaran. Sekali lagi, kedengkian mereka terhadap agama yang mereka yakini kebenarannya karena mereka langsung bersentuhan dengan kitab suci yang diturunkan kepada mereka itu. Dari mulai Zabur, ada Taurat, Zabur, Injil kan kepada mereka, Pak. Ya, diutusnya para nabi juga banyak di kalangan mereka. Kalau kita lihat dari zuriyahnya supaya dari zuriyah Ibrahim ya, kan lucunya gini, mereka mengklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi, ya. Sementara kalau dilihat dari ininya apa namanya genealoginya jadi terbalik, nggak mungkin kakek ngikutin terah cucu, kan gitu Pak ya? Harusnya mah cucu ngikutin terah kakek, kan gitu Pak ya? Kita nyebut nama kita dengan julukan, banyak di antara kita menggunakan julukan-julukan tertentu, menggunakan julukan kakek kita, atau mungkin kakeknya kakek kita yang lebih populer. Jadi kita populer dengan nama kakeknya kakek kita. Ya, banyak juga sih orang-orang Arab begitu. Disebut Yahudi karena Yahudi itu sebenarnya cucunya Nabi Ibrahim kan. Ibrahim berputra Ismail, Ishak berputra Yakub. Berarti Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Yakub punya 12 putra dari 4 istrinya, salah satunya bernama Yahuda. Nah, Yahuda ini punya anak paling banyak Pak, sehingga kerap keturunan atau zuriyah dari Yakub ini sering disebut sebagai Yahudi. Kenapa disebut Bani Israel? Karena julukan Yakub itu adalah Israel. Israel ya. Jadi Israel itu dalam bahasa Ibrani artinya hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Jadi Israel itu begitu Pak. Disebut Bani Israel keturunan dari Nabi Yakub. Ya. Sebenarnya bagus nama Israel itu. Cuman saya juga nggak tahu ini menggunakan nama Israel itu untuk apa. Ada sentimen dan ada sentimen agama dan sekaligus ada fanatisme agama. Sekali lagi ada sentimen agama sekaligus ada fanatisme agama. Dia kalau dikutuk nama Israelnya kan berhubungan Nabi Yakub. Gitu Pak ya? Berhubungan Nabi Yakub.
Kalau ada yang hati-hati itu menggunakan nama negara Israel, ya, negara Israel, negara yang menyebut diri mereka Israel. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca bareng. Pasti kebaca apa ini, Pak? Ah, atau saya perbesar? Membantu nggak kalau perbesar? Kalau lumayan membantu ya. Kita baca yang ini, Pak ya. 950 ya. Tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika najaina kami menyelamatkan kalian min ali fir'aun dari bala tentara Fir'aun. Kata al ini dalam bahasa Arab bisa diartikan macam-macam. Khususnya sering dihubungkan dengan kata keluarga. Ali Imran, ada surat Ali Imran ya. Itu keluarga Imran. Wa ala ali Ibrahim di doa kita gitu kan. Wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Nah, ali itu tapi untuk Firaun itu bukan keluarga Firaun, tapi tentara Firaun. Apa yang dilakukan oleh Firaun, apa yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu pertanyaan. Yasumunakum, dia telah menimpakan kepada kalian su'al azab, siksaan yang paling buruk. Seperti apa wujudnya? Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih, ya kan makanya disebut ali Fir'aun ya, bukan Fir'aun langsung ya, tapi bala tentaranya itu, ya, orang-orangnya. Su'al azab yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Bisa bermakna, kalau kata dalam bahasa Arab itu kata dabbaha yudzabbihu berwazan fa'ala yufa'ilu, bisa bermakna pekerjaannya banyak, proses penyembelihannya banyak dilakukan, bisa bermakna objeknya banyak. Ini dua-duanya, gitu ya. Prosesnya dilakukan banyak, objeknya pun banyak. Banyak anak-anak laki kamu dibunuh, dan proses penyembelihan itu berlangsung terus-menerus. Itu kata fa'ala yufa'ilu di dalam bahasa Arab. Wa yastahyuna nisa'akum. Kata yastahyun, kalau istahya yastahyi sebenarnya juga bisa bermakna dua. Bisa bermakna ana astahyi, saya malu. Saya malu. Tapi di sini yastahyun bisa bermakna membiarkan hayat. Ya, membiarkan hidup nisa akum, anak-anak perempuan kalian, perempuan-perempuan kalian dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum, dan pada hal yang seperti itu, pada yang demikian itu, balaun adalah ujian min rabbikum, dari Tuhanmu, yang azimun, yang besar. Jadi itu adalah ujian besar dari Tuhan. Nikmat, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siksa, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan sekaligus siksa yang mereka alami itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya gini, mendapatkan nikmat sesudah dapat siksa itu kan enak.
Itu pun ujian dari Allah Subhanahu. Karena banyak yang nggak kuat, jadi narsis, Pak. Oh kan akhirnya seolah-olah gua mampu, gua mampu, hebat. Wah tadinya kan tetap berjuang tuh. Emang gua ulet. Jadi nggak lupa Allah Subhanahu. Maka founding father kita, Pak, ketika ingin merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kebetulan kan di atas 90%-nya para kiai itu yang merumuskan Pancasila dan bukan Undang-Undang Dasar itu, Pak, ya. Atas berkat rahmat Allah. Tidak disebut atas berkat perjuangan para pahlawan, memanggul semua segala macam, enggak. Tapi atas berkat rahmat Allah. Ujung-ujungnya itu. Ujung-ujungnya itu. Satu. Wa in faraqna, dan ingatlah ketika kami membelah bikum untuk kalian al-bahra, lautan. Fa anjainakum, lalu kami menyelamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, bala tentara Fir'aun berikut Fir'aunnya, wa antum tanzurun, dan saat itu kalian menyaksikan, melihat. Ada perbincangan tentang kata melihat di dalam Al-Quran. Jadi mungkin perlu juga digali lagi nanti. Cuman ada kajian-kajian ringan katakan bahwa kalau dalam Al-Quran itu disebut ada beberapa terminologi yang bermakna melihat. Kata-kata nazara yanduru itu melihat secara kasat mata. Ada kata ro'a yara itu melihat dengan ilmu. Ya. Kalau Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, hendaklah setiap jiwa menyaksikan, melihat, dan ya dia tahu kan secara kasat mata peristiwa apa saja yang terjadi di masa lalu tentang dirinya. Kan gitu, Pak, ya? Wal tandur. Kalau taro yaro itu bermakna dengan ilmu. Sebab tidak mungkin kita saat ini menyaksikan peristiwa bergajah saat terjadinya. Maka Allah sebutkan bukan alam tandur, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tapi alam taro, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Peristiwa itu sudah terjadi, kamu nggak ngalamin, nggak lihat secara kasat mata. Nabi Muhammad pun tidak menyaksikan. Betul ya? Itu tunjukkan pada siapa ayat? Pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak menyaksikan. Kenapa? Baru lahir. Ya kan, Pak, ya? Baru lahir. Konteks ayatnya menggunakan alam tar. Ada yang menggunakan basiroh. Kalau basiroh itu bermakna pandangan batin, pandangan rohani. Basiroh. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Nanti beriringan dengan firosah. Saya nggak perdalam dengan ilmu tasawuf lah. Kalau ada ilmu tasawuf kadang-kadang bukan melenceng. Ngawang-ngawangnya terlalu banyak. Ya. Saya kira ambil yang sederhana. Itu macam-macam arti memandang atau melihat. Jadi kalau Allah menyebut di sini ala firu antum tandurun, kita mah nggak lihat, tapi mereka nih Bani Israel yang ngalamin tuh lihat begini, gimana laut itu bisa dibelah. Itu kan mujizat dari Allah SWT. Bagaimana itu Fir'aun dan bala tentaranya yang sudah terlalu kepedean bisa menangkap mereka, tiba-tiba digulung air laut dan mati di tempat. Dikaramkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah lautan. Ya. Yaqulu ta'ala uzkuru ya Bani Israel, Allah berfirman, ini versi Ibnu Katsir, uzkuru ya Bani Israel, ingatlah wahai Bani Israel, nikmati alaikum, nikmat yang aku berikan kepada kalian. Maksudnya gitu, Pak. Idna jainakum, itu pada saat kami menyelamatkan kamu, kalian dari para bala tentara Firaun, khaslatikum minhum wa anqadtukum min aidihim suhbatu Musa alaihissalam. Ketika kalian diselamatkan dari penguasaan mereka, dari intimidasi mereka, dari serangan mereka dengan ditemani Musa alaihissalam. Bahkan kanu yasumunakum, padahal sebelum itu mereka tuh menimpakan kalian. Yuridunakum wa yudhiqunakum wa yuwallunakum su'al adab. Jelaskan banyak. Jadi mereka menimpakan kepada kalian. Jadi bahasa di sini kata yudhiq. Kata yudhiq itu merasakan secara lahiriah, Pak. Ya, merasakan secara lahiriah. Nah, dalam Al-Qur'an ada kata-kata kalau
innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairahal yadzuqul adab. Ada kata-kata surat An-Nisa itu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, ya kepada Allah lah gitu, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka sudah matang, sudah gosong, sudah hancur, diganti dengan yang baru. Supaya apa? Liyatul azab, supaya merasakan azab, merasakan secara lahiri. Ya Allah menggambarkan siksa yang begitu pedih. Jadi artinya orang-orang Bani Israel ini yang merasakan penderitaan itu lahir batin. Kalau lahir ditekan, diintimidasi sedemikian rupa, batin kena juga, kena mental juga, mental. Fisik pun juga habis. Wadzalika anna Fir'aun la'anahullah, hal itu terjadi karena sesungguhnya Fir'aun, semoga Allah melaknatnya, karena qad ra'a ru'yan halat. Dia pernah bermimpi satu mimpi yang membuatnya cemas. Ra'a naran kharajat min Baitul Maqdis. Dia melihat ada api yang keluar dari Baitul Maqdis. Pada khalat daurul tertibi bilad Mesir. Dan api itu kemudian masuk ke Mesir. Dari Baitul Maqdis masuknya ke Mesir. Illa buyuta Bani Israel, kecuali rumah-rumahnya Bani Israel. Madmunuha anna zawala mulkihi yakunu ala yadi rajulin min Bani Israel. Ini mengandung isyarat bahwa sesungguhnya hilangnya kerajaan Fir'aun itu yakunu, itu akan terjadi ya, oleh dan dilakukan salah seorang laki-laki dari Bani Israel. Penyebabnya salah seorang laki-laki dari Bani Israel. Yuqalu bal tahaddatsa Samarah indahu bi anna Bani Israel yatawaqqa'una khuruj rajulin. Dan bahkan terjadi bahwa ada sesungguhnya Bani Israel yatawaqqa'una, mereka yakin bahwa ada seorang laki-laki di antara mereka akan keluar seperti atau sebagaimana dalam mimpinya Fir'aun. Yakunu lahum bihi daulatun warifah. Dia akan memiliki daulah, warifah dan ketinggian. Daulah itu negara, akan bisa punya state. Ya. Wa hakadha jaa fi hadisil qur'an kama sayati fa'umihi insyaallah. Fa inda dzalika amara, maka ketika itu Fir'aun mengeluarkan perintah la'anullah biqatli kulli dzakar, membunuh setiap laki-laki. Yuladu ba'da dzalika min Bani Israil, sesudah mimpi itu terjadi, pokoknya sudah mimpi itu siapapun laki-laki yang lahir bunuh. Wa anta trukal banat, dan kalau anak perempuan bagenin baik. Bagenin baik. Berbeda dengan di masa jahiliyah, kelahiran perempuan itu dianggap memalukan. Jadi yang dibunuh, setiap kelahiran perempuan dibunuh. Artinya gini Pak, dalam setiap periode kezaliman itu sebenarnya tidak memandang laki-laki dan perempuan. Mana yang dianggap merugikan itu yang akan dibinasakan terlebih dahulu. Mana yang akan menguntungkan itu akan dibiarkan. Di zaman Fir'aun itu perempuanlah yang dibiarkan. Saya juga nggak ngerti ini kalau isyarat-isyarat banyak mengatakan ya kalau saat itu secara physically. Kalau sekarang pembunuhan itu masih terjadi Pak, ya masih terjadi. Yang dibiarkan itu mereka-mereka yang berjiwa perempuan. Yang ngondek-ngondek dibiarkan. Tapi yang laki-laki ya dalam arti dia bukan ingin katakan bahwa perempuan itu jelek, enggak. Ya Allah enggak, tidak bermaksud itu. Maksudnya ada jiwa-jiwa itu yang emang hanya ada pada laki-laki. Dan itu sikap-sikap kelaki-lakian itu ya harus dibunuh, dibungkam. Berani ngomong ngeritik aja dikit, bunuh.
Dalam artian apa? Ungkap dan seterusnya. Ada yang nyindir begitu, Pak. Dan sekarang zaman Fir'aun itu masih terjadi kata. Wa amara bi isti'mali Bani Israel fi masyaqil amal wa adzalih. Dan memerintahkan kepada eh, para apa namanya punggawanya, bala tentaranya untuk memanfaatkan Bani Israel fi masyaqil amal wa ardaliha, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang paling sulit dan paling dijadikan budak, Pak, dipekerjakan. Jadi dia merasa hebat, bahwa Firaun udah merasa hebat karena Bani Israel jadi budak-budak, ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak berkembang. Kalau mereka tidak berkembang, tidak punya peradaban, mereka terhina, ya tidak mungkin akan lahir orang-orang hebat di sana. Kemungkinan kecil akan lahir orang-orang hebat. Wahahuna fassarul azab bi dzibhil, ya. Fi surat Ibrahim utif alaika maqala yasumunakum su'al azab yudabbihuna abnaakum wa yastahiyuna nisa. Di surat Ibrahim juga dikatakan demikian. Dzalika fi awal suratil Qasas insyaallah bi ittiqal ma'una wa ta'yid. Makna yasumunakum ay yuwallunakum. Qala Abu Ubaidah kama yuqalu sama fattah fasafa idza aulahu iyyaha qala amr qasum wa qila ma'nahu yudimuna adzabakum. Ini yang paling banyak digunakan, yudimuna adzabakum, mendawamkan, ya kan, mengintensifkan siksaan kepada kalian. Intensif, yudim, dawam, ya. Jadi tidak sekali, tapi mereka setelah mimpi itu, pokoknya Bani Israel tidak punya kesempatan untuk berkembang. Anak laki-laki yang lahir dibunuh, semuanya jadikan pekerja. Membangun, termasuk membangun piramid itu. Pekerjaan-pekerjaan. Jadi tidak punya kesempatan mereka untuk membangun peradaban. Banyak kekhawatirannya. Sekarang kan teori kekuasaan, Pak. Jika kekuasaan itu makin absolut, tidak boleh ada pesaing, Pak, ya. Betul, Pak, ya. Jika ada pesaing, maka itu mengancam kekuasaan. Maka sekarang tiap persaingan itu yang dimatikan bukan hanya pesaingnya, tetapi keluarganya. Saya kira teori diktatorship yang digunakan di Korea Utara kan model begitu, Pak, ya. Di mana, di Korea Utara. Jadi kalau ada yang bermasalah satu, yang ditangkap oleh suaminya, istrinya dibawa, anaknya, pamannya, ibunya, bapaknya masuk penjara semua. Maka nggak heran jika bayangkan, bisa kita bayangkan, seperempat penduduk Korea Utara itu ada di penjara. Seperempat penduduk Korea Utara itu ada di penjara. Dan yang mirisnya lagi, negara, Masya Allah, saya nggak ngerti seperti apa kehidupan mereka di sana, Pak, ya. Jadi kita jangan bayangkan kehidupan beragama lah, negara anti agama begitu kan. Tiap penduduknya itu punya kewajiban yang aneh-aneh. Di antaranya apa? Mengumpulkan kotoran manusia dengan target per hari berapa kilo gitu. Jadi di sana tuh bukan nyuri sendal, nyuri televisi yang populer itu, nyuri kotoran. Jadi setiap kotoran itu mereka, saya bayangkan kotoran itu nggak masuk WC kali. Jadi kotoran itu di mana dikumpulin. Karena setiap warga, dan itu dimanfaatkan untuk gas katanya, Pak. Biogas. Coba bayangkan kalau nggak nyampe target, udah kena sanksi gitu. Nah, itu yang terjadi agak aneh. Negara-negara, saya ngebayangin di zaman Firaun, Bani Israel itu dibegituin, Pak. Dibegituin supaya tidak berkembang gitu. Karena kekhawatiran yang luar biasa. Nah, kalau Al-Qurtubi wa inna maqala hauna yudzabihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum yakunu dzalika tafsiran lil ni'mah alaihi. Allah Ta'ala yasumunakum su'al adab fasal bihadza qaul uzkuru ni'mati alaikum. Jadi untuk menafsirkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel sebelumnya itu, ya ini kan di ayat 40 sudah mulai Allah, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi, dan apa namanya di ayat berikutnya tuh, di setelah 4 ayat tuh
Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Allah sebut dulu nikmat. Nikmat yang mana sih? Ini dulu. Nah, kami selamatkan kamu dari siksanya Fir'aun. Kurang lebih kalau Allah nggak Allah utus Musa di tengah-tengah kalian, kalian tuh hanya jadi budak. Gitu Pak ya? Hanya jadi masyarakat tertindas, tidak diperhitungkan karena kezaliman dan kelaliman Fir'aun. Tetapi ada Musa di sana, Musa dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi syariat penyelamat. Allah Subhanahu menyelamatkan kalian dari siksa mereka. Dan Allah bisa menyeberangkan kalian. Bahkan bisa menyeberang lautan lewat daratannya gitu. Dan kalian menyaksikan Fir'aun yang membuat kalian menderita bertahun-tahun itu dilipat oleh gulungan, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah lautan. Itu nikmatnya. Wa amma fi surat Ibrahim, di surat Ibrahim kita kalang. Nah, ini cara-cara Ibnu Katsir begini Pak Enak. Ibnu Katsir itu dia memberikan apa namanya? Penguatan-penguatan dengan ayat-ayat yang lain. Karena ini disebut tafsir. Kayak kenapa Ibnu Katsir itu paling banyak dibahas, Pak, paling banyak dikaji karena dia metodologinya paling lengkap. Karena Ibnu Katsir ya, memang ciri khas para mufasir dulu tuh kita jangan membayangkan bahwa Ibnu Katsir itu hanya ahli tafsir, dia tuh ahli hadis juga Pak, ahli hadis, ahli sejarah. Jadi dulu nggak dari sosok ulama tuh nggak bisa dia ahlinya apa sih dia? Dia fikih ahli, sejarah ahli, kadang-kadang apa namanya matematika ahli, astrologi apa namanya astronomi ahli. Imam Syafi'i kan ahli astronomi juga, geografia juga, fikih juga, tafsir. Cuma menonjolnya di fikih, di usul fikih, menonjol, tapi bukan berarti nggak ahli. Tafsir Imam Syafi'i ada Pak. Tafsir Imam Syafi'i ada. Kalau Ibnu Katsir tidak populer di bidang hadis, tidak populer di bidang ini, menonjol di Quran karena dengan metodologinya yang lengkap. Sehingga studi-studi tentang tafsir Ibnu Katsir sampai kekinian tuh pasti masih dibahas. Karena jadi rujukan apa namanya dirujukan wajib gitu para mufassir. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka Bani Israil dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini tegesin Allah surat Ibrahim. Bi ayadihi wa ni'amihi alaihim fanasaba an ayyakula hunaka yasumunakum su'al adab. Fa'utifa alaihi dhibhu liyadulla ala ta'adudin ni'am wal ayat. Kata yudzabihu di sini ya diatapkan kepada yasumunakum sini soal adab ini untuk menjelaskan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada wa fir'aun alamun ala kulli man malaka Misr. Dan Fir'aun sendiri adalah satu nama, jadi bukan nama orang Pak ya, tapi nama apa? Apa sih namanya, julukan ya, nama institusi rajanya gitu ya. Nama institusi raja, setiap raja-raja yang menguasai Mesir, yang memimpin Mesir disebutnya Fir'aun, Parao gitu ya. Ramses, ada bilang Ramses, ada bilang Parao gitu ya. Itu Fir'aun. Jadi uh, jangan aneh ketika Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Musa pun bertemu dengan Fir'aun. Ya Pak ya? Jadi Nabi Ibrahim pun ketemu Fir'aun, Fir'aun naksir sama Sarah. Ingat ya? Fir'aun tuh naksir Pak, karena Sarah tuh wanita tercantik saat itu kan. Ada yang bisa mengalahkan kecantikan Siti Sarah. Dibawa dari Irak, nyebrang ke Mesir, di Mesir ketemu Fir'aun, Fir'aun demen tuh sama Sarah. Sampai digunakan segala kekuatan untuk membuat Sarah tertarik kepada Fir'aun, ternyata nggak bisa. Menurut hitungan Fir'aun, kalau orang dengan cara raja dan kekuasaan raja nggak bisa diperdaya, berarti orang ini hebat. Ada sesuatu dengan orang ini. Karena kekagumannya itulah kemudian dititipkan Siti Hajar. Ada yang mengatakan menurut riwayat yang kuat, Siti Hajar itu putrinya Fir'aun, bukan budak. Putrinya Fir'aun dititipkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu terahnya lengkap. Nabi Muhammad itu terahnya lengkap.
Betul Pak ya? Ada terah. Maka kalau mengatakan bahwa agak setuju sih saya, Profesor Komarudin mengatakan bahwa sebenarnya peradaban yang lengkap dan langgeng itu yang bisa bisa monumental itu adalah bukan peradaban dibangun oleh bangsanya sendiri, tapi peradaban hibrid. Saya melihat oh iya Nabi Muhammad itu lihat jejak keturunan, bukan jejak kalau sekarang jejak digital ya, jejak genealoginya itu dari kakeknya itu dari mana? Irak. Nenek moyangnya dari mana? Mesir. Jadi keturunan mulia ketemu teman terah mulia gitu, terah mulia ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengatakan lu anak kampung sini ya, iya, lu pendatang, nggak berlaku Pak sebenarnya dalam Islam tuh nggak berlaku lu pendatang, gua anak kampung sini, akamsi. Dan anak kampung sini nggak berkembang kalau nggak datang pendatang, jujur. Di sini akan tetap jadi Gunung Sindur kalau nggak datang pendatang-pendatang yang butuh rumah. Di sini membangun masjid, di sini membangun apa namanya ekonomi, di sini membangun interaksi. Jadi populer kan Gunung Sindur, rumahnya gede-gede, ada ini, ada ini dan itu Pak sebenarnya. Disebut dengan peradaban hibrid. Sama seperti ini peci yang kita pakai. Apakah Nabi Muhammad pakai peci? Enggak kan? Kalau melihat Jawaharlal Nehru, Muslim ya? Muslim bukan Pak? Hindu kan? Hindu fanatik malah. Pakaiannya apa? Pakai peci. Karena ternyata peci ini adalah sebenarnya aslinya asli India, Pak. Aslinya India. Sama seperti kubah bawang. Kalau tiap lihat simbol kubah bawang, kita tahunya kubah bawang itu adalah Islam. Simbol masjid. Padahal kuil-kuil Hindu di India pun pakai kubah bawang. Cuman karena Islam yang mempopulerkan, ya kan? Jadi terkenallah kubah bawang itu ciri khas Islam. Kan hebat itu peradaban. Jadi bisa membangun peradaban sendiri tanpa kehilangan jati diri. Sama seperti menara. Tiap kita lihat menara berarti ciri khas masjid ya. Padahal menara itu sebenarnya aslinya disebut menara. Menara itu tempat naruh api. Orang Majusi. Karena kebutuhan untuk azan supaya kedengar kemana-mana dibangunlah bangunan tinggi mirip menara itu disebutlah menara. Untuk apa? Corong masjid bisa kedengar kemana-mana. Kalau dulu kenapa azan begini? Karena memang ada di atas menara dia supaya suaranya kedengar kemana-mana. Gitu Pak ya? Muazin dulu gitu. Ya kalau sekarang kalau udah pakai speaker kira-kira perlu belok-belok apa? Ayo salat. Gak usah lagi Pak ya. Bilal tuh begitu supaya terdengar oleh semua arah. Jadi itu Fir'aun kafiran minal amaliq wa ghairihim. Kama anna Qaisar alamun ala kulli man malakar Rum. Seperti halnya Kaisar julukan untuk semua yang memimpin Romawi. Ma'asyam kafir. Maka dari Kisra li kulli malakil furs. Jadi orang Persia julukannya Kisra, di Mesir julukannya Fir'aun, kalau di Romawi julukannya Kaisar. Wa tubba liman malakal Yaman. Nah, tubba lagi orang Yaman menyebutnya tubba. Jadi ada kerajaan di Yaman secara turun-temurun julukannya tubba. Wan Najasyi liman malakal Habasyah. Najasyi untuk yang memimpin Habasyah. Wa Batlumus liman malakal Hind. Apa Batlumus itu ya? Yang memimpin India. Wa yuqalu kana ismu Fir'aun alladzi kana fi zaman Musa alaihissalam Al-Walid ibnu Mus'ab bin Ar-Rayyan. Namanya ini Pak. Jadi nama Fir'aun asli yang hidup di zaman Nabi Musa, bapak angkatnya berarti Pak ya. Nabi Musa nama aslinya Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Ini di ini ada datanya di Mutakhir. Jadi ini data apa nih Pak yang begini Pak? Data sejarah kan? Nah itu
Ya, jadi ingin membuat tafsir itu memang dia memang sangat ahli juga di bidang sejarah. Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Wakilah Mus'ab bin Rayyan, ada yang mengatakan lagi Mus'ab bin Rayyan. Ya. Wa ayyan makana fa'alaihi la'anatullah. Wa kana min sulalati Amalik bin Daud bin Iram bin Sam bin Nuh. Dan dia termasuk dari keturunan Emlik, Daud bin Iram bin Sam bin Nuh. Sananya ke Nabi Nuh, nyambung. Wa kunyatuhu Abu Murrah wa asluhu Farisi min Astakhr. Mus'ab bin apa tadi Pak? Ar-Rayyan, Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Jadi nyambung kepada Nabi Nuh. Kalau kita mah jarang sih Pak yang menuliskan keturunan Pak ya. Kalau kakek kita masih apa? Pak? Kakeknya masih apa namanya Pak? Kakek. Nama kakek masih apa ya? Bapaknya kakek. Udah kehilangan arah kita kalau nggak ditulis itu kan. Jarang yang nulis itu. Saya sendiri mau tahu sampai kakek saya aja gitu. Bapaknya kakek siapa? Kalau bapaknya nenek masih ketemu, saya masih ketemu buyut saya. Tapi ke sana nggak tahu. Kalau yang di Garut ditulis dari bapak saya tuh ada ditulis tuh. Paling nggak kalaupun nggak hafal kita ada tulisannya. Kalau tradisi orang Arab, walaupun dia sudah nikah sama orang Sunda, sama orang Batak, sama orang apa, tertulis Pak. Tercatat. Arab ya. Pada umumnya mau ada keturunan langsung dari Muhammad ataupun enggak mereka tercatat Pak. Jadi makanya ada ilmu nasab namanya ya. Karena buat mereka termasuk nanti untuk menentukan kepemimpinan dan jodoh itu sangat penting nasab. Nasab dan nasab. Kalau kita kan yang penting soleh buat mereka ya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Olah Ibnu Jarir mengutip kitab tafsir paling klasik ya, dianggap paling klasik zaman tabi'in. Ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari atau dipopuler disebut dengan tafsir At-Tabari. Wa fi alladzi fa'alna bikum min inja'ina iyyakum mimma kuntum fihi min adabi al-fir'aun bala'un lakum min rabbikum. Jadi apa yang sudah kami lakukan pada kalian, menyelamatkan kalian dari apa yang kalian rasakan berupa siksa yang ditimpakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya adalah ujian untuk kalian. Ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih gini, lagi ngingetin kita semua bahwa di balik setiap kenikmatan itu adalah ujian. Bukan untuk jadi euforia atau jadi bersikap narsis itu. Apalagi flexing. Ya. Bala'un mir rabbikum adzim, ay nikmatun adzim amat nikmatun mir rabbikum azimah wa kadza qala Abul Alih wa Abdul Malik As-Sadad. Sama ya, Abu Thalhah Ibnu Abbas mengatakan bala'un mir rabbikum azim, nikmatun bala'un mir rabbikum azim, qala nikmatun mir rabbikum azim. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul bala al-ikhtibar. Kata bala maknanya ikhtibar, ujian. Qad yakunu bil khairi wasyarr. Ikhtibar ini bisa berbentuk khair, bisa berbentuk syarr. Bala atau ikhtibar, ujian bisa berbentuk khair, bisa berbentuk syarr, baik dan buruk. Kama qala ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami uji kalian berupa keburukan dan kebaikan. Dalam Al-Quran, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, dan kami uji mereka dengan hasanat was sayyi'at, dengan hal yang baik-baik dan qala Ibnu Jarir wa aktsaru ma yuqalu fi syarr ya balautuhu abluhu balaan wa fil khair ablihi iblaan wa balaan qala Zaid. Ini bermakna bala ujian. Wa qila al-muradu bi qawli fi dzalikum bala isyaratun ila ma kanu fihi min al-adzab al-muhit min tibil abna wa istihja'il nisa. Qala al-Qurtubi hadza qaulul jumhur wa lafdhuhu ba'da ma hakal qaul awal thumma qala al-jumhur al-isyara ila dzibbi wa nahwi al-kalam isyar
wal ma'na fi dzikri matlub. Jadi maksud dengan bala di sini adalah ya mereka dapat ujian dengan siksa yang diberikan oleh Firaun itu bala. Pada kalian disiksa, kalian disembelih anak laki-lakinya, perempuan itu dibiarkan hidup. Membiarkan perempuan hidup berarti tidak berkembang, Pak ya. Sama artinya juga membiarkan laki-laki hidup dan perempuan dibunuh tidak berkembang juga kan, Pak. Maksudnya apa? Ini sebenarnya genosida, Pak ya. Sama dengan genosida ya. Ya ya, cara-cara menggenosida itu cedera perempuannya bunuhnya semua tinggal laki-laki. Itu laki-lakinya nggak berkembang. Nah, ada perempuan nggak berkembang, sama seperti dibiarkan perempuan hidup tanpa laki-laki berkembang. Ya itu sebenarnya. Jadi artinya apa? Nggak peduli laki-laki dan perempuan, cara mereka menghabisi pesaing itu adalah genosida. Sampai saat ini terjadi genosida. Teori masih ingat saya cerita dulu ada ustadz yang apa? Ustadz yang ditugaskan di Papua, kemudian ada kepala suku masuk Islam. Kondisi mereka makan babi. Ustadz itu tidak langsung mengharamkan orang baru masuk Islam. Oke, ayah makan babi. Wah, ternyata boleh makan babi. Jadi tidak mengatakan halal itu kan. Makan babi, tapi tolong sembelih yang betinanya saja. Habiskan ya. Tadinya mikir yang penting makan babi kan itu kan. Udah yang penting cari yang betina. Wah, betina dikonsumsi semua, kan tinggal yang pejantan tuh. Berkembang nggak, Pak? Enggak. Udah khawatir tuh. Wah, babi kami tak berkembang gitu. Sementara kita ada pesta lagi, harus ada daging. Nah, Ustadznya cerdas. Mulai dibawakan kelinci. Kelinci kan berkembang biaknya cepat, Pak. Gitu ya. Bawa dikirim kelinci dari Jawa sepasang banyak. Maka setiap kepala keluarga dikasihlah kelinci sepasang. Begitu dicobain sama kepala sukunya, ternyata daging ini lebih enak dari daging babi. Jadi mulai saat itulah mereka berternak kelinci sebagai pengganti babi. Allah Subhanahu wa taala fi dzalikum bala'un min rabbikum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa idz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun ma'nahu ba'da an anqadnakum min ali fir'aun. Setelah kami selamatkan kalian dari bala tentara Firaun, wa kharajtum ma'a Musa dan kalian keluar bersama Musa alaihissalam. Kharaja Fir'aun fi talabikum. Fir'aun kemudian dia juga keluar untuk mencari kalian. Fa faraqna bikumul bahr, lalu kami belah lautan untuk kalian. Kama akhbara ta'ala an dzalika mufassalan, sebagaimana telah dikabarkan Allah secara terperinci. Kama sayati fa mawadihi wa min absatiha fi surat asy-syu'ara. Yang paling jelas rinci itu ada di surat asy-syu'ara insyaallah. Fa anjaynakum ay khalasnakum minhum, kami selamatkan kalian dari mereka. Wahajazna bainakum wa bainahum, dan kami berikan batas di antara kalian dan di antara mereka. Konon kalau ada satu bisa mengatakan itu udah dekat banget Pak, udah deket banget, hampir ya bayangkan mereka dengan apa namanya jalan kaki, Firaun bawa bala tentara dengan pasukan berkuda itu. Wa aghraqnahum wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan mereka dan kamu melihat. Gimana sih penglihat orang tenggelam itu? Ya, liyakuna dzalika ashfa lisudurikum, supaya itu menjadi obat buat hati kalian. Wa ablagu fi ihanati amrikum, dan sangat menghinakan musuh. Qala Abdul Razzaq anba'ana Ma'mar, nah ini gaya hadis sih Pak ya. Ini gaya hadis. Kalau di kitab-kitab hadis ini pas kata hadatsana sana anba'ana bahasa begitu ya. Wa in faraqna bikum bala ila qali wa antum tadru qala lamma kharaja Musa min Bani Israil, ketika Musa keluar bersama Bani Israil, balagha dzalika Fir'aun, lalu sampai berita itu kepada Fir'aun. Faqala la tattabi'unahum hatta tusiha adaika. Qala Allah ma saha liyatala laita idzin dikun. Maksudnya gini, jangan mengikuti mereka sampai ayam berkokok. Jangan. Demi Allah, maka tidak saat
pada malam hari itu ayam tidak berkokok hatta asbahu sampai pagi hari. Pada aba bisyatin fadhubihat lalu diambil satu ekor syat kambing lalu disembelih. Semakala la afrugu bin kaidiha bin kabidiha hatta yajtami ilayya sittumi'ati alf minal kibr. Dia bilang tolong dikumpulkan sekitar 600.000 orang Kipti, orang Mesir asli untuk mengejar Bani Israel. Jadi ini pengejaran besar-besaran kan? Pengejaran besar-besaran ini nggak salah-salah. Falamma yafru min kabidiha hatta istamala situ mi'atil fiminatif masar. Falamma ata Musa al-bahr, ketika Musa mendatangi lautan, berjumpa dengan lautan, Allah Ta'ala min ashabihi, berkata kepadanya seorang laki-laki dari sahabatnya, namanya Yusha bin Nun, aina amara rabbuka. Ini di depan ada lautan. Ini kita mau kemana lagi? Cuma ada lautan. Qala amamak, ke depan. Yushiru ilal bahri, Nabi Musa mengisyaratkan ke laut itu kan. Ke depan. Faktahama Yusha farasahu fil bahar hatta balagal gham. Ya. Fadhahaba bihil ghamar thumma raja'a faqala aina amara rabbuka ya Musa, Tuhanmu ingin lagi kemana? Allah makadzabtu wa makudzibat. Aku tidak akan pernah mendustakan dan aku tidak pernah didustakan. Fa'ala dzalika salah satu summa Allah Ta'ala an-nidib bi asaqal hajar. Maksudnya Yusa udah coba ke laut terjerumus dia. Bener nih ke sini nih, udah 3 kali Pak. Cobain lagi, jujur, nyungsep lagi itu kan. Bener nih ke sini. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, anidrib bi asaqal bahar, pukullah dengan tongkatmu itu, qad falaqa fakana kullu firqin katawdil adhim. Atau itu apa Pak ya? Bapak pernah lihat ini ya apa? Peristiwa tsunami yang gulung-gulung gitu ya? Itu katanya konon bisa sampai 20 meter. Nah, kayak begitulah. Jadi tiap itu kayak tiang yang sangat tinggi, namun yang sangat kataudil azim. Sampai Allah menggambarkan begitu. Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ya. Yaqulu mislal jabal, mengatakan itu tiap belahan laut itu seperti gunung, tinggi banget. Bayangkan Pak, tinggi banget. Di situ ada orang digencet itu. Ya mati ya. Ini dari bahasa kalau betul jabal, tumasar Musa wa man ma'ahu atba'ahu Fir'aun fi tariqihi. Lalu Musa berjalan dan Fir'aun mengikuti di jalan mereka hatta idza tanamu fihi atbaqahullah alaihi. Ketika mereka sudah mendekat, Musa bersama Bani Israel baru saja sampai, gitu kan? Atbaqahullahu alaihim, Allah Subhanahu menutup lipatan laut itu dan membinasakan Fir'aun. Wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun, dan saat mereka tenggelam menderita karena dihempaskan air laut, mereka Bani Israel menyaksikan. Kurang nikmat apalagi yang mau mereka dustakan jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pagi ini, jadi pelajaran buat kita bahwa peristiwa dalam Al-Qur'an kan bukan peristiwa dongeng, bukan cerita hampa, tapi cerita yang penuh makna buat kita. Jadi Allah lagi ngingetin, Allah kasih nikmat kita banyak, jangan sampai nikmat yang Allah kasih banyak itu kita malah mengkhianati nikmat itu dengan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari perbuatan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita jalan kebenaran. Amin amin amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.